Halo guys, saya Valentino Febrianus. Hari ini saya akan mempresentasikan atau lebih tepatnya mereview sistem informasi penerbangan pesawat yang memuat opsi-opsi seperti tambah penerbangan, cari penerbangan asal, cari penerbangan tujuan, dan tampilkan semua penerbangan dan opsi keluar. Hari ini saya akan mengambil data-data dari maskapai penerbangan Lion Air dan mengambil data Bandara Adi Supadio yaitu dari Pontianak pada tanggal 27 Desember dan tahun 2024 ya, dari 2023. Maaf. Langsung aja ke codingan Python ya. Pada tampilan awal maka akan ada perintah print yang menunjukkan judul awal itu sistem informasi penerbangan pesawat dan dilanjutkan dengan pesawat dan tanda kurung kotak itu digunakan untuk menyimpan data yang dalam bentuk list dan data-data tersebut akan digunakan dalam pengolahan codingan selanjutnya. Jadi lebih simpelnya lebih ke tempat array, tapi array yang sudah akan disiapkan. Selanjutnya ada kotak asal dalam bentuk kurung bergelombang dan kotak tujuan juga. Ini digunakan untuk menambahkan informasi-informasi yang akan dimasukin dan informasi-informasi tersebut akan disimpan lalu diolah menjadi data-data yang akan digunakan selanjutnya. Selanjutnya ada def penerbangan, nomor asal, tujuan, tanggal, dan jenis pesawat. Apa sih def itu? Def itu digunakan, fungsinya digunakan untuk mengumpulkan perintah atau codingan yang menjadi satu. Jadi setiap codingan ini saya memiliki 5 def. Dan lanjutnya ada kota baru, nomor asal, dan tujuan, tanggal, dan jenis pesawat. Itu digunakan untuk menunjukkan kelompok-kelompokan yang akan digunakan. Selanjutnya ada pesawat, titik append, kota baru, dalam kurung kota baru. Seperti pesawat yang tadi bilang, pesawat ini digunakan untuk menyimpan data yang akan menyimpan data yang selanjutnya. Append untuk menambahkan data yang akan dimasukin setelah nomor asal, tujuan, tanggal, dan jenis pesawat sudah dimasukin. Maka dimasukin dalam bentuk kota baru. Selanjutnya ada asal sama dengan asal titik lower. Asal sama dengan titik lower ini digunakan atau memastikan ketika memasukin data akan diekstrak menjadi huruf kecil. Selain lower ada juga namanya upper, namun saya tidak menggunakan upper karena saya lebih memilih lower untuk menjadikan huruf kecil. Sedangkan upper itu digunakan untuk menjadikan seluruh hurufnya menjadi huruf besar atau jadi caps lock. Sama dengan tujuan juga, tujuan saya menggunakan lower. Nah selanjutnya ada indeks untuk menambahkan kota asal. Indeks ini digunakan, saya membuat codingannya seperti if asal not in kota asal. Apa sih maksudnya if asal not in kota asal? Nah, if asal not in kota asal ini bermain seperti logika ya. Seperti jika kota asal dianggap benar atau true atau tidak dalam kamus, maka variabel tidak akan dimasukin. Namun, jika ada dalam kamus variabel, maka bakal dianggap false. False ini bakal dimasukin ke dalam append dan akan ditambahkan dalam bentuk append dan masukin ke dalam kota baru. Sama dengan halnya dengan kota tujuan, itu sifat kemasukannya akan sama, codingannya juga akan sama, karena logikanya juga seperti itu. Selanjutnya saya akan melakukan pencetakan di bagian print F penerbangan nomor dari asal ke tujuan pada tanggal jenis pesawat. Print F ini digunakan untuk sebagai string.
Jadi tidak perlu menggunakan input-input yang lebih rumit lagi. Jadi F ini lebih membantu ketika ingin menggunakan variabel-variabel lain. Nah, namun kenapa sih ada tanda kurung nomor asal tujuan itu digunakan untuk mencetak hasil dari tulisan yang akan ditulis atau karena yang diketik. Selanjutnya ada indeks untuk mencari. Def mencari jadwal indeks. Saya memberi nama def tersebut sebagai mencari agar lebih gampang. Selanjutnya ada jadwal dan indeks. Jadwal dan indeks ini bakal digunakan sebagai titik awal atau lebih tepatnya itu sebagai kepala dari isi tersebut. Selanjutnya indeks get jadwal lower. Kenapa saya menggunakan indeks get jadwal lower? Itu digunakan untuk mencari kunci. Jadi jika data-data yang sudah dimasukin bakal lebih gampang dicarinya menggunakan get. Get itu berfungsi sendiri sebagai kunci dari atau mencari kunci dari indeks-indeks yang akan dimasukin ke situ. Sama dengan jadwal lower itu menggunakan saya memaksa untuk jadi huruf kecil. Selanjutnya ada if hasil pencarian. Jika if sama dengan jika if hasil pencarian memiliki variabel atau kamus yang tepat, maka akan dicetak sebagai hasil pencarian untuk penerbangan dengan jadwal bla 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 dan bla bla bla, dan akan di looping menuju ke for penerbangan in hasil pencarian. For penerbangan hasil in pencarian itu digunakan untuk looping yang dimasukin memuat tentang nomor, asal, tujuan, tanggal, jenis penerbangan. Namun, setiap nomor, asal, tujuan, tanggal, dan jenis pesawat saya masukin dalam bentuk penerbangan 0, 1, 2, sampai 3, sampai 4 agar codingan selanjutnya aku bakal dianggap seperti itu, dan agar lebih ketika akan dicetak akan lebih rapi. Sama hal yang seperti ini, pencetakannya akan menjeret lebih ke bawah karena sudah dibikin secara vertikal. Namun, jika tidak ada variabel yang dimasukin dalam termasuk jadwal tersebut, maka else print f penerbangan jadwal tidak ada di jadwal. Print and sama dengan terbatas. Ya, maka else itu akan mengulangi atau menghentikan suatu program tersebut. Selanjutnya ada memanggil fungsi dan selesai seleksi data yang sudah dibuat. Selanjutnya saya menggunakan def cari penerbangan asal dalam jadwal, dan untuk mencarinya saya menggunakan rumus mencari jadwal dan mengambil kata-kata seperti jadwal dan kota asal yang data-data yang sudah dimasukin tadi. Sama hal yang seperti def cari penerbangan tujuan, yang seperti asal, tujuan juga menggunakan kata kunci yang sama. Namun bedanya, kota asal akan menggunakan kota asal, kota tujuan akan menggunakan kota tujuan. Selanjutnya akan menampilkan semua variabel. Def tampilkan semua penerbangan, print daftar penerbangan, print bla 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 bla. Itu sebagai pembuka awalnya. Tampilkan semua penerbangannya itu sebagai judul awal dari isi looping yang akan dijalankan, seperti penerbangan pesawat. Penerbangan pesawat, nomor asal, tujuan, tanggal, dan status sama seperti yang di atas tadi. Looping untuk memberi pilihan. Nah, sudah mulai masuk ke ranah menu atau opsi. Saya membuat
cetakan dalam tentukan penerbangan sebagai nomor 1, nomor 2 sebagai cari penerbangan asal, nomor 3 sebagai cari penerbangan tujuan, nomor 4 tampilkan semua penerbangan, nomor 5 sebagai keluar. Selanjutnya, pilihan-pilihan tersebut saya cetak dalam bentuk pilihan sama dengan input, yang pilihan menggunakan angka 1 yang digunakan untuk memilih opsi. Jadi jika ingin memilih nomor 1, maka ketik nomor 1, ketika akan memilih nomor 2, akan mengetik nomor 2, dan selanjutnya. Selanjutnya ada fungsi yang digunakan untuk memilih nomor 1. Jika ingin memilih nomor 1, maka if pilihan sama dengan 1. Jadi itu digunakan untuk memasuki nomor 1 tersebut. Jadi fungsi selanjutnya ada fungsi yang digunakan untuk looping dan memulai jumlah yang ingin dimasukkan dan berhenti sesuai jumlah yang diinginkan. Jumlah penerbangan input, masukkan jumlah penerbangan yang ingin dimasukkan. Itu merupakan input itu dalam bentuk angka. Jadi codingan yang dimasukkan harus dalam bentuk angka. Jadi for inch range jumlah penerbangan itu memudahkan kita agar jika array yang dimasukin itu sesuai yang diinginkan. Seperti arraynya yang kita itu ada 2, maka range akan otomatis hanya memasukin 2 kali looping. Jadi sebanyak loopingnya yang diinginkan akan sesuai dengan yang dimasukin. Selanjutnya ada nomor sama dengan input, asal sama dengan input, tujuan sama dengan input, tanggal sama dengan input, status sama dengan input. Nah, tipe-tipe ini digunakan untuk menginput semua jawaban yang akan dijalankan sebagai output tersebut. Lalu saya menggunakan lower lagi pada bagian status itu agar bagian tersebut tidak menjadi caps lock atau huruf besar. Kenapa sih yang lainnya nggak pakai lower? Yang lainnya nggak pakai lower itu karena kan di bagian atas itu sudah menjadi otomatis lower. Jadi tidak perlu masukin lower yang lainnya. Selanjutnya ada array untuk penerbangan, nomor asal, tujuan, dan tanggal status. Itu data yang sudah dimasukin dalam input tersebut akan dimasukin dalam codingan. Selanjutnya ada jika nomor 1 tidak dipilih, maka akan berlanjut ke nomor 2 dalam pilihan dalam kotak A akan diinput nama kotak asal yang digunakan untuk mencari. Selanjutnya ada edit. Jika pilihan nomor kedua maka akan berlanjut, dan jika memilih nomor 3 maka dia akan melanjutkan seperti menginput atau meminta kotak asal yang ingin dimasukin dan digunakan untuk mencari berdasarkan codingan yang sudah dibuat. Selanjutnya ada edit pilihan 4, tampilkan semua penerbangan, pilihan untuk memberhentikan program tersebut. Namun jika semua opsi tidak ada atau variabel yang dimasukin salah, maka else dalam kurung print pilihan tidak valid, silahkan pilih lagi, maka program tersebut akan mengulang dari awal lagi. Berikut hasil codingan tersebut. Saya memberi contoh seperti ini. Saya menggunakan nomor 1 tersebut, nomor 1, maka codingan akan jalan seperti ini. Nah, saya sudah memasukin hasil outputnya, maka hasil output dari codingan ini saya akan menjalankan hasil outputnya. Saya akan memilih opsi nomor 1 seperti ini, 1, dan akan masukkan jumlah array yang atau penerbangan yang ingin dimasukin. Saya akan memilih 1, masukkan jumlah nomor penerbangan seperti JT 877. Selanjutnya ada tujuan kota asal. Saya masukin Pontianak. Selanjutnya
ada kota tujuan akan Jakarta, tanggal keberangkatan ada jam keberangkatan jam 9 malam. Selanjutnya ada masukin status keberangkatan. Saya akan masuk dalam status terjadwal. Maka hasilnya akan seperti ini. Dan saya sudah membuat beberapa data yang sudah saya buat berdasarkan Bandara Supadio atau penerbangan Bandara Supadio Lion Air, dan hasilnya akan seperti ini. Mohon maaf, bentar. Maka hasilnya akan seperti ini. Saya sudah membuat semua data codingan ini yang sudah sesuai dengan seperti data-data tersebut yang sudah dibuat. Selanjutnya saya akan menggunakan maaf, saya sudah membuat 5 data dari data keberangkatan data Bandara Supadio Kota Pontianak pada tanggal 7 Desember, yaitu menggunakan maskapai Lion Air. Selanjutnya saya akan menggunakan opsi kedua, saya sudah masukin opsi nomor mencari penerbangan asal dan akan mencetak hasil output, yaitu masukkan kota yang ingin dicari. Saya akan masukin kota asalnya seperti Pontianak, namun saya akan masukin dalam bentuk huruf besar. Dikarenakan saya sudah membuat semua menjadi lower, sehingga ketikan caps lock atau menjadi lower, jadi tidak caps lock akan menjadi auto tidak aktif caps locknya hingga menjadi huruf kecil seperti data-data berikut. Selanjutnya saya sudah memasukin opsi nomor 3, masukin kota tujuan yang saya cari, yaitu Jakarta. Maka akan menampilkan seperti ini. Nah, seperti ini, maka dan hasil yang ditampilkan bakal ngeluping menu awal seperti ini lagi. Saya akan memilih, selanjutnya saya akan memilih opsi 4, yaitu tampilkan semua penerbangan, maka hasilnya akan seperti ini. Dia akan menampilkan semua hasil penerbangan seperti ini. Inilah hasil dari semua data-data yang sudah dimasukin. Dan jika saya memilih nomor 5, dia akan berhenti programnya dan menghapus semua programnya atau berhentikan semua programnya. Sekian dari presentasi codingan saya tentang Python ini, atau tentang lebih tepatnya mereview tentang sistem informasi penerbangan pesawat yang menggunakan Python. Mohon maaf jika ada maaf kata. Saya ucapkan terima kasih jika sudah menonton, dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.